Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahayu dengan BP 230112448. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggolongan resin. Masuk kepada pengertian resin. Resin atau damar adalah satu campuran yang kompleks dari ekstrak tumbuh-tumbuhan dan insekta. Biasanya berbentuk padat dan amorf dan merupakan hasil terakhir dari metabolisme dan dibentuk dari ruang-ruang skizogen dan skizolisogen. Masuk kepada penggolongan resin. Yang pertama yaitu berdasarkan efek terapi. Farmasetis resin yang memiliki efek terapi, non-farmasetis resin yang tidak memiliki efek terapi. Yang kedua yaitu berdasarkan kandungan. Yang pertama ada asam-asam resinat, yang kedua ada asam abidat dalam kolufolium, yang ketiga ada asam kopaifat dan oksikopaifat, yang keempat ada alkohol resinat, yang kelima ada ester, yang keenam ada resina alban, luafil dari guataresca. Yang ketiga yaitu berdasarkan isi. Yang pertama yaitu ada resin atau damar berupa zat padat larut dalam alkohol atau pelarut. Yang kedua ada podopihil lainnya dan tidak larut dalam air. Yang ketiga ada resin atau damar gom atau gumi resin, campuran gom dan minyak, dan disebut juga damar lendir, contohnya asofoetida mir. Yang keempat itu ada oleoresin, campuran homogen dari resin dengan minyak atsiri yang diperoleh dari ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik, contohnya terpentin, Kanada balsam, kubeba. Yang kelima yaitu ada balsamum, campuran resin dengan asam sinamat atau benzoin atau kedua-duanya, atau ester dengan minyak menguap, contohnya benzoin, perubalsam, stirax. Selanjutnya yang keenam ada glukoresin, campuran antara resin dengan glikosida, contohnya dalam ipomoea. Yang terakhir yaitu ada jalapa dan podopilum. Penggolongan resin yang keempat berdasarkan prinsip damar ester atau ester harga. Damar benzoe contohnya benzoesium, sturar, balsamum, tolutanum, balsamum peruvianum. Damar gom contohnya asafoetida, galbanum, ammoniacum. Damar resin atau resin harga bisa disebut dengan resin-resin saja atau polioksiferin. Sebagian ada yang masih mengandung gom seperti mir dan dibanum, contohnya mastik dan damar-damar. Asam resin atau retinosaur Hg. Diutamakan isi asam-asam resin yang terdapat bebas dalam damar, contoh terbintinae, colophonium, oleum terbintanae, balsamum canadensis. Damar-damar berwarna atau satarde sama-sama sekali bukan gom karena resin tidak larut dalam air, contohnya gumi putih. Untuk tanaman, yang pertama kanabis atau ganja, yang kedua podopilum, yang ketiga isimir atau jahe, yang keempat capsicum. Untuk tanaman, yang pertama kanabis atau ganja, famili Cannabinaceae, kandungan kimia ganja mengandung 15-20% resin yang berisi bahan aktif utama 1,3,4 tetrahidro kanabinol. Resin juga mengandung kanabinol, kanabidiol, asam kanabidiol. Kegunaan sedatif, analgesik, narkotika, hipnotis, memiliki sifat psikotropika karena adanya 1,3,4 tetrahidrokanabinol. Yang terakhir digunakan sebagai antibakteri berisi bahan aktif utama. Selanjutnya contoh tanaman podopilum, familinya Berberidaceae, kandungan kimia mengandung 7-15%. Resin yang diketahui sebagai podopilin, akar memiliki lebih banyak resin daripada rimpahnya. Juga mengandung quercetin, pemperol, astragalin, dan minyak atsiri. Kegunaan digunakan untuk terapi kanker, digunakan sebagai pencahar. Contoh tanaman ketiga adalah ginjir atau jahe. Famili Zingiberaceae, kandungan kimia mengandung 1-2% minyak atsiri, 5-8% massa resin dan pati. Kegunaannya adalah digunakan sebagai obat sakit perut, sebagai stimulan, dan sebagai bumbu penyedap rasa. Minyak jahe digunakan sebagai pencuci mulut dan minuman. Yang keempat adalah capsicum atau cabai. Familinya itu Solanaceae.
Kandungan kimianya mengandung kapsaicin yang sangat tajam, asam askorbat, dan karoten dan pigmen merah. Kegunaannya sebagai rempah-rempah, digunakan sebagai stimulan penenang, sebagai sumber vitamin C, dan sebagai obat sakit perut. Selanjutnya, cara memperoleh Simplicia. 1. Ganja atau cannabis. Daun ganja dipisahkan dari barangnya kemudian dikeringkan. Daun ganja yang kering dibersihkan dengan air dan dikeringkan kembali untuk kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. Simplicia yang telah diperoleh kemudian diayak sehingga diperoleh bubuk daun ganja atau cannabis sativale. Yang kedua yaitu podopilum. Serbuk podopilum diperkolasi dengan alkohol 90% lalu didestilasi. Destilat diencerkan dengan aqueous yang diasamkan 10 kali volume. Lalu diaduk konstan. Setelah 24 jam dikumpulkan resin dan cuci dengan aqueous, lalu keringkan dengan suhu tidak lebih dari 37,7 derajat Celcius. Berikutnya yang ketiga yaitu ginger atau jahe. Jahe atau ginger officinale merupakan Simplicia yang kaya akan senyawa aktif termasuk minyak atsiri, gingerol, dan saponin yang memiliki berbagai manfaat kesehatan. Jahe berfungsi sebagai analgesik, antiinflamasi, dan antikoagulan, membantu meredakan nyeri, mual, serta meningkatkan pencernaan. Senyawa fenolik dalam jahe juga berperan sebagai antioksidan, melindungi sel dari kerusakan. Selain itu, jahe efektif dalam mengatasi masalah pencernaan dan meningkatkan sirkulasi darah, menjadikannya pilihan populer dalam pengobatan herbal dan jamu. Yang keempat yaitu capsicum. Capsicum ini juga dikenal dengan nama lain cabai. Potong cabai menjadi kecil-kecil, kemudian keringkan buah cabai di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung. Giling buah cabai menjadi serbuk menggunakan blender. Pemberian pada Simplicia. Yang pertama, ganja. Pemberian Simplicia ganja dalam konteks obat melibatkan ekstraksi senyawa aktif, terutama cannabinoid seperti THC dan CBD. Metode ekstraksi yang umum digunakan termasuk maserasi dan sokletasi. Maserasi yang melibatkan perendaman tanpa panas lebih efektif dalam mengekstraksi cannabinoid dibandingkan sokletasi yang menggunakan panas. Ganja medis harus diproses untuk menghasilkan dosis terukur, menghindari efek psikoaktif dari THC, dan memastikan keamanan penggunaannya. Legalitas ganja medis juga bergantung pada regulasi yang ketat, mirip dengan obat-obatan berbasis morfin. Yang kedua yaitu podopilum. Tanaman podopilum mendapatkan senyawa bioaktif yang memiliki potensi terapeutik seperti podopiloctoxin. Yang ketiga yaitu jahe. Jahe atau Zigiber officinale merupakan Simplicia yang kaya akan senyawa aktif, termasuk minyak atsiri, gingerol, dan saponin, yang memiliki berbagai manfaat kesehatan. Jahe berfungsi sebagai analgesik, antiinflamasi, dan antikoagulan, membantu meredakan nyeri, mual, serta meningkatkan pencernaan. Senyawa fenolik dalam jahe juga berperan sebagai antioksidan, melindungi sel dari kerusakan. Selain itu, jahe efektif dalam mengatasi masalah pencernaan dan meningkatkan sirkulasi darah, menjadikannya pilihan populer dalam pengobatan herbal dan jamu. Yang terakhir yaitu cabai atau capsicum. Senyawa bioaktif dari cabai yang memiliki khasiat sebagai analgesik dan antiinflamasi.